Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rismita Kustanti SMM selaku dosen pada mata kuliah kreativitas dan berpikir kritis dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis SWOT dan STP PT Pertamina Persero. Saya Nanda Tiara Monika selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nanda Tiara Monika dengan NIM 211010111006. Yang kedua ada Maulidatul Kudzaifah dengan NIM 211010111190. Yang ketiga ada Beladona Inandia Putri Sutresno dengan NIM 211010112336. Yang terakhir ada Sela Nur Safaira dengan NIM 211010111228. Langsung saja, yang pertama akan dibacakan oleh Maulidatul Kudzaifah. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang dari makalah ini. Pertamina adalah perusahaan energi terintegrasi milik negara yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Perusahaan ini aktif sejak tahun 1957 dan menyediakan segala kebutuhan energi dari pengeboran hingga distribusi. Dengan visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, Pertamina berusaha memenuhi kebutuhan domestik dan berkontribusi di pasar global. Sebagai perusahaan BUMN terkemuka, Pertamina bertanggung jawab atas menyediakan energi bagi masyarakat dan industri. Namun, mereka dihadapkan pada tantangan seperti fluktuasi harga minyak dunia, regulasi lingkungan, dan perubahan pola konsumsi energi. Dengan transisi ke energi terbarukan dan pertumbuhan konsumsi energi di Indonesia, Pertamina harus beradaptasi untuk tetap relevan. Analisis SWOT dan STP penting dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi Pertamina. Analisis ini membantu perusahaan memanfaatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan mengantisipasi ancaman. Dengan memahami pasar dan target konsumen dengan baik, Pertamina dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan inovasi produk untuk bersaing dengan kompetitif. Melalui analisis ini, diharapkan Pertamina dapat menghadapi tantangan dengan strategi yang tepat dan meningkatkan daya saingnya di pasar energi domestik dan global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Beladona Indi. Untuk pembahasan selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. 1. Status sebagai perusahaan negara atau BUMN dengan dukungan kebijakan pemerintah. 2. Pengusahaan rantai nilai energi secara vertikal dari hulu ke hilir. Ketiga, jaringan distribusi luas dengan ribuan SPBU di seluruh Indonesia. Keempat, brand awareness tingkat di pasar domestik. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan besar pada sektor migas atau bahan bakar fosil. Yang kedua, efisiensi operasional yang belum seoptimal pesaing global. Yang ketiga, kurangnya penetrasi di pasar energi terbarukan. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama, pertumbuhan konsumsi energi domestik seiringnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dukungan regulasi untuk energi terbarukan. Yang ketiga, potensi kolaborasi dengan mitra global dengan teknologi dan inovasi. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat dengan perusahaan migas internasional. Yang kedua, fluktuasi harga minyak dunia yang tidak menentu. Yang ketiga, tekanan regulasi lingkungan dan ekspektasi publik terhadap energi hijau. Selanjutnya, saya akan membacakan Towns Metric. Strategi and opportunity memanfaatkan dukungan pemerintah dan jaringan distribusi untuk mempercepat adopsi energi terbarukan. Weakness and opportunity mengatasi ketergantungan pada migas dengan meningkatkan investasi di sektor energi baru terbarukan. Selanjutnya,
strategi and tricks memanfaatkan integrasi vertikal untuk tetap kompetitif di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Selanjutnya, weakness and strength meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi untuk mengurangi resiko persaingan global. Selanjutnya, analisis STP. Yang pertama, segmentasi. Pertamina membagi pasar berdasarkan geografis. Geografis meliputi wilayah perkotaan, pedesaan hingga daerah terpencil. Demografis yaitu rumah tangga, industri, dan transportasi komersial. Yang terakhir, physiografis meliputi konsumen yang membutuhkan bahan bakar efisien dan energi terbuka. Yang kedua, penargetan. Yang pertama, penargetan pertama, segmentasi primer, konsumen rumah tangga dan transportasi dengan produk seperti Pertalite, Pertamax, dan LPG. Yang kedua, segmentasi industri, perusahaan yang membutuhkan bahan bakar industri dan produk energi berskala besar. Yang ketiga, segmen baru, konsumen yang mempunyai beralih ke solusi energi hijau dan ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu posisi. Yang A, posisi utama, menyediakan energi terpercaya dan terintegrasi di Indonesia. B, energi masa depan, pemimpin transisi energi hijau dan solusi inovatif dan berkelanjutan. STP membantu Pertamina memahami pasar secara lebih spesifik, memilih segmen yang paling potensial, dan memposisikan diri sebagai perusahaan energi terpercaya berkomitmen pada keberlanjutan. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah PT Pertamina Persero merupakan perusahaan energi milik negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dengan analisis SWOT, Pertamina dapat memahami kekuatan internal, kelemahan yang harus diperbaiki, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang harus diantisipasi. Melalui touch matrix, energi-energi konkret dirancang untuk mengoptimalkan potensi dan menghadapi tantangan seperti diversifikasi energi terbarukan, efisiensi operasional, dan transformasi digital. Terhadap PT Pertamina termasuk ketergantungan pada bahan bakar fosil, kurangnya efisiensi operasional, minimnya inovasi digital, pelayanan konsumen yang buruk, dan kekurangan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan. Saran untuk perusahaan ini meliputi meningkatkan investasi dalam energi terbarukan, mengadopsi teknologi teknik untuk efisiensi operasional, mengembangkan aplikasi digital interaktif, menetapkan standar pelayanan yang lebih baik di seluruh SPBU, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, dan mengedukasi publik tentang energi hijau. Presentasi dari kelompok kami, saya sebagai moderator ingin memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.